Halo semuanya, nama saya Tasya Mutia dan kali ini saya akan membahas tentang asas prinsip-prinsip hukum umum yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wahyu Sasongko, SH MHum. Ada 8 asas penting yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Itu asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Jadi, undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Seperti UU Pemilu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua adalah asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Contohnya antara UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas. Maka ketentuan dalam UU Perbankan lebih diutamakan untuk hal-hal yang menyangkut bank. Yang ketiga adalah asas lex posterior derogat legi priori. Artinya aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Jadi jika ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku adalah yang terbaru. Yang keempat adalah asas lex neminem cogit ad impossible. Artinya, asas ini bermakna bahwa hukum tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan hal yang mustahil. Prinsip ini dikaitkan dengan asas kepatutan atau kebijaksanaan dalam hukum. Yang kelima adalah asas lex perfecta. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang tidak hanya melarang suatu perbuatan tetapi juga menyatakan perbuatan itu batal jika dilakukan. Jadi larangannya bersifat mutlak. Yang keenam adalah asas non-retroaktif. Artinya undang-undang tidak berlaku surut. Hukum hanya berlaku untuk peristiwa setelah undang-undang itu diundangkan. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum. Yang ketujuh adalah asas keseimbangan kepentingan. Asas ini menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum agar tercipta keadilan sosial. Yang terakhir adalah kesamaan di hadapan hukum. Artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan status, jabatan, atau kekayaan. Dari 8 asas ini, kita bisa melihat bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai asas-asas hukum umum. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang dasar-dasar hukum di Indonesia.